sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, saya ingin tahu sebenarnya perasaan kalian itu seperti apa. Di tangan Bapak ini ada lembar emoticon yang kalian mau isi dulu. Jadi Bapak untuk menyebarkan ke teman. Ini kalau boleh saya baca dulu ini. Mikael. Kemudian ini ada satu. Gabriel Silaban. Perasaannya marah pada saat ini. Kenapa marah anak? Tadi pagi Pak, ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Akhirnya sekarang jadi terpengaruh. Iya. Oh, masih suasana hatinya masih seperti itu. Masih Pak. Oke. Anak-anakku sekalian, jika kalian seperti itu dari rumah, misalnya ada terbawa perasaan supaya kita bisa menenangkan diri. Bukan hanya dari rumah. Bisa saja peralihan dari les kedua ke les ketiga, ada masalah atau berhubungan dengan teman kita. Pada saat itu kita dongkol, sedih, bawa ke suasana berikutnya. Yang pertama kita lakukan adalah pejamkan mata. Coba kita praktekkan dulu. Apalagi Gabriel, pejamkan mata. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian lepas. Tarik lagi. Kemudian lepas. Sampai kita merasakan bahwa kita sudah mulai merasa lega dan melupakan apa yang kita merasakan. Sudah bisa? Oke, terima kasih. Berarti kita sudah siap untuk belajar di pagi hari ini. Bisa ya? Oke. Jadi anak-anakku sekalian, di lain kali pun kalau ada masalah atau kadang-kadang dengan orang tua ketika kita ingin menjawab sesuatu yang kesal, jangan dijawab dulu. Seperti itu anak-anakku, Bapak sudah bergembira. Karena anak-anakku gembira, saya pun harus gembira mendapatkan anak-anak yang senang menerima keajaran saya. Oleh karena itu kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, siapa yang dengan rela hati memimpin kita dalam doa? Oke, silakan dulu. Amin, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, kita telah berdoa. Sebenarnya kalau ditanya, untuk apa berdoa ketika dalam pembelajaran? Ketika kita memulai pembelajaran, kenapa kita harus berdoa? Sebenarnya adalah ada dua hal yang mau kita lakukan. Yang pertama, kita menyadari keterbatasan kita, bahwa ada yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita. Yang kedua adalah pada saat itu juga kita kembali memusatkan pemikiran kita kepada tujuan kita, bahwa ketika kita datang sebenarnya kemari adalah untuk belajar. Jadi tetap jangan pernah lupa untuk berdoa. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang seharusnya kita harus belajar tentang teknologi digital. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa yang terakhir? Gelombang elektromagnetik. Siapa yang mau bercerita sama saya? Sama Bapak? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi Pak, minggu lalu kita belajar tentang elektromagnetik. Iya. Elektromagnetik itu dia dapat gelombang yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang yang dapat merambat Di ruang hampa. di ruang hampa. Oke. Jadi salah satu ciri-ciri memang seperti yang disebutkan oleh Matias tadi, gelombang elektromagnetik itu adalah dapat merambat di ruang hampa. Ya, jadi tanpa penghantar dia bisa akan belajar materi baru seperti yang telah Bapak bagi di grup WA kita. Bapak telah mengirimkan link di situ untuk kalian buka. Ada Bapak buat di situ makalah yang akan kalian baca. Mudah-mudahan kalian sudah membaca ya? Sudah dibaca? Sudah. Oke, baik. Ada yang mau bercerita sama saya pengalaman awalnya tentang teknologi digital ini? Oke, silakan Pak. Menurut saya Pak, teknologi digital itu adalah teknologi yang menggunakan sinyal elektrik yang berlangsung. Terima kasih ya. Iya, luar biasa. Luar biasa dia. Jadi kalau boleh Bapak tampilkan ini, kalau boleh Bapak tampilkan, ada Bapak mau tampilkan sesuatu ke depan ini, nanti baru giliran kalian ya, bisa kira-kira? Bisa. Oke, ya, sebentar di depan ini, coba kita perhatikan. Salah satu aplikasi dari teknologi digital adalah telekomunikasi. Kalau kita bayangkan ini Bapak kayak seperti ini, yang diputar-putar angkanya. Kalau sekarang kan sudah angka, kalau ini nggak diputar, angka 7 digeser, angka 6 digeser, dan seterusnya sampai muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir kita
masuk ke zamannya gawai, zaman ke zaman. Dalam bidang penyimpanan seperti ini, penyimpanan data. Dulu menyimpan data itu kan, kalau sekarang kan di flash disk misalnya, memory card. Dulu namanya itu disket. Nah, disket ini disket yang 5,5 palop. Dia seperti kertas dia. Seperti kertas, ada di dalamnya pita warna hitam. Nah, ini pertama. Jadi menyimpan data. Kemudian muncul yang seperti ini. Ini yang 3,5 palopi. Nah, jadi perkembangan dari zaman ke zaman. Kemudian yang sekarang yang banyak digunakan, ini ada flash disk, ada compact disk, yang CD. Yang CD pun kan dibagi-bagi. Ada CD-R, ada CD-RW. CD-R itu hanya read. Kalau RW, write and read. Jadi write and read dia. Di situ dia bedanya. Oke. Bisa juga seperti ini, ya, memori card. Oke. Jadi semuanya anak-anakku sekalian, boleh nanti kalian lihat di link ini, ada beberapa link di sini. Di link ini nanti boleh kalian tonton videonya, dan juga materi-materi Bapak ada Bapak buat di situ, supaya kalian memperdalam. Selain ini lagi kan ada perkembangan teknologi digital sekarang, bahwa penyimpanan itu nggak harus lagi di memory card, tapi harus sekarang sudah di Google Drive. Kalau saya menggunakan OneDrive, ya, jadi ada Google Drive, ada OneDrive. Jadi itulah begitu pentingnya kita mempelajari tentang teknologi digital. Sekarang anak-anakku sekalian, seperti yang ada di bukumu, Bapak ingin kalian membahas teknologi digital yang lain yang kalian pelajari di buku kalian ini. Bagaimana? Belajar perorangan atau berkelompok? Kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok seperti biasa. Silakan. Terima kasih karena sudah kembali kepada kelompoknya masing-masing. Sekarang ini Bapak ingin bertanya. Kalau nanti kelompok ini kalau hasil diskusinya mau dipaparkan seperti apa? Oh, mau dituliskan? Ya. Oke, berarti nanti ada rangkuman yang kalian buat di buku ya? Ya. Oke, terima kasih. Kalau kelompok yang ini? Mereka atas diceritakan aja. Oh, bercerita. Oke, terima kasih. Jadi mereka nanti bercerita ya. Kalau kelompok ini nanti? Presentasi aja. Oh, nanti berarti kalian membuat PowerPoint ya? Iya. Baru nanti dipresentasikan ke depan. Oke, terima kasih. Kalau kelompok yang ini? Kami presentasi aja. Presentasi. Oke, terima kasih. Berarti sama dengan kelompok ini ya. Oke. Kalau kelompok kalian? Sama mempresentasikan aja. Mempresentasikan. Oh ya, oke. Kalau kelompok yang di sini? Yang desainnya Pak, baru nanti satu orang baju ke depan. Oke, menceritakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anakku, kalian bebas memilih mau menceritakan, mau menuliskan atau mempresentasikan. Jelas ya? Jadi sekarang Bapak memberikan kalian kesempatan untuk mengerjakan ini. Bagaimana kalau Bapak kasih 20 menit? Bisa lagi? Berapa menit? 30 menit. Oke, Bapak kasih waktu sama kita 30 menit. Silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Oke, apa namanya? Kalau sumbernya boleh misalkan buat dari internet dari HP Pak. Menggunakan internet? Iya. Mencari informasinya? Iya. Silakan pakai aja. Menggunakan internet boleh, nggak apa-apa. Atau jika ada yang mau meminjam makalah Bapak ini sini juga ada sumber-sumbernya, ya? Silakan. Kami boleh mengisi ke perpustakaan buat lihat referensi. Oh, berarti mau ke perpustakaan sebentar meminjam buku mengenai teknologi digital? Oke, silakan. Baik. Oke, anak-anak ya. Jadi tugas kita sekarang adalah mau mencari intisari apa itu teknologi digital beserta aplikasinya ya. Jelas ya? Oke, terima kasih, selamat bekerja. Oke, silakan. Anak-anak sekalian, ini sudah 30 menit loh. Bagaimana, udah selesai? Oke, bagaimana? Yang memaparkan hasil kerjanya, yang presentasi atau bagaimana duluan? Presentasi? Oke, silakan. Silakan yang rela hati, yang presentasi pertama. Oke, silakan. Anak-anak sekalian, bersama kita sekarang sudah ada teman kita Tulus dan kawan-kawan. Kita akan melihat hasil dari diskusi mereka. Kepada kelompok Tulus, kami persilakan. Silakan Pak. Selamat pagi teman-teman.
Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknologi digital. Materi-materi yang akan kami bawakan pada pagi hari ini adalah yang pertama, perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Yang kedua, perkembangan teknologi digital. Ketiga, kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Yang keempat, penyebaran data. Kelima, transmisi data. Dan keenam, aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian teknologi digital adalah itu teknologi digital dan teknologi analog. Jadi kita masuk sekarang pada perbedaan teknologi digital sama teknologi analog. Jadi teman-teman, pada teknologi digital, jadi kita pengoperasiannya lebih cenderung otomatis sama canggih, karena sistem komputerisasinya bisa langsung dibaca sama komputernya sendiri. Sedang saja. Tapi walaupun begitu, teknologi digital maupun teknologi analog kawan-kawan tetap aja ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kita masuk pada perkembangan teknologi. Nah, itu dimulai pertama. Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan jelaskan tentang transmisi dari data. Transmisi itu kan adalah sebuah proses untuk melakukan data itulah. Nah, contohnya kalau kita belajar kan, kita itu pasti membutuhkan kayak sensorik biar bisa kita ngerti apa itu kan. Nah, itu juga transmisi data ini, kita itu kan kayak membutuhkan ada jalurnya, ada medianya, situ ada konfigurasinya, ada alarmnya juga. Nah, begitu juga kalau kita belajar, itu aja intinya. Oke, seleksi itu ya kayak biasa kita lakukan lah, kayak telepon WA, kayak nge-zoom, kan langsung semua kita bisa sampai 50. Nah, oke. Kemudian hasil presentasi kami pada pagi hari ini, bagi teman-teman kita yang ada bingung dengan hasil presentasi kami, jadi kami izinkan untuk bertanya. Oke, yang pertama untuk teman kami Jati. Baik, terima kasih buat waktu diberikan kepada kami. Jadi teman di sini kami ingin bertanya, bagaimana pengaplikasian teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk teman kami Indah, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kan teman saya membahas tentang model transmisi. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana fungsi dari transmisi data tersebut? Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke. Teman Michael, silakan. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, apa sih kelebihannya sinyal digital daripada sinyal analog? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan teman-teman, kalau ada teman kita yang mau menanggapi pertanyaan teman kita tadi, kami persilahkan. Oke, yang pertama, Gibson. Terima kasih. Oke, terima kasih Tama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari teman saya Michael, yaitu apa kelebihan dari sinyal digital dibandingkan dengan sinyal analog. Menurut saya pribadi itu sinyal digital ini Oke, teman kami Faisal. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ingin menanggapi sedikit dari pertanyaan Saudari Indah. Tadi Saudari Indah bertanya apakah fungsi dari transmisi data. Nah, sekarang kami akan menjawab dan menambahi pernyataan teman-teman sekalian, yaitu yang pertama untuk teman kami Jatri, fungsi apa teknologi di Mode transmisi itu adalah penghubungnya. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawabannya Faisal untuk pertanyaannya Michael. Baiklah teman-teman, saya akan menambahi jawaban dari Cintama untuk pertanyaan apa kelebihan dari teknologi digital daripada analog. Jadi contoh-contoh teknologi digital itu kan yang kalau kita tahu CD, komputer, DVD itu kan diumumkan sama kita. Jadi cuma lihat dari contohnya aja kita udah ngerti apa itu kelebihannya. Kayak yang pertama, gampang untuk ngirim data, jadi nggak harus capek-capek tinggal ngirim bentuk link atau apapun. Yang kedua, peralatan yang menggunakan teknologi digital itu lebih umum terus lebih murah, ya kan? Terus yang selanjutnya, kemampuan mentransfer itu lebih banyak data. Terus yang terakhir, kemampuan untuk mengeditnya, kayak misalkan mengedit suara tanpa harus mengubah salinan suaranya. Jadi teknologi digital
banyak keunggulan dibandingkan teknologi lain. Oke, baik. Demikianlah hasil presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompoknya Tulus dan kawan-kawan. Terima kasih, luar biasa presentasinya. Ini hebat, luar biasa. Jadi sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Baik, bagi kelompok yang menuliskan sudah siap? Sudah? Coba Bapak dikasih tunjuk dulu. Oh, jadi kalian tadi membuat tentang teknologi digital. Di sini sudah saya lihat penelitian dan juga dengan mode-mode datanya ya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang mau menceritakan, ada yang mau menceritakan tadi? Oke, silakan Pak, sebentar Pak. Baiklah, saya akan menceritakan hasil diskusi mengenai teknologi digital tadi. Yang pertama itu perbedaan antara teknologi digital dan analog. Yang pertama, kalau digital ini sudah secara otomatis dia menggunakan teknologi komputer. Sedangkan analog ini masih manual, dia masih menggunakan bentuk-bentuk manusia. Oke. Yang ditampilkan oleh kawan kita Tulus dan kawan-kawan tadi kan masih menggunakan ketika kita buka Office kita pilih PowerPoint. Sekarang yang mau saya tampilkan ada lagi PowerPoint yang tipe lebih tinggi lagi dari penerapan ini, namanya Microsoft Office 365. Jadi ketika saya buka tampilannya seperti ini, misalnya seperti ini ya, saya tuliskan di sini kalimat thanks. Saya minta dia ketika saya minta desain, saya minta sama dia. Kalau kita kan di PowerPoint biasa, jadi kita harus mendesain. Ini kalau ini enggak, dia langsung mendesain. Saya minta dia tolong didesain. Nah, jadi dia akan bekerja, cuma dia harus menggunakan dulu teks yang bagus katanya. Nah, di sini nanti jadi muncul ada beberapa pilihan di sini, ada beberapa pilihan. Tapi ingat dia tetap harus menggunakan jaringan. Nah, jadi copy ya. Terus saya masukkan. Ada tampilan-tampilan yang disawarkannya, misalnya bukan itu. Nah, entah tulisan apapun yang mau buat misalnya di situ. Seperti itu misalnya kita minta dia mendesain. Jadi sudah ada muncul desainnya di situ. Kita mau seperti apa? Nah, coba nanti dia mendesain. Gitu kira-kira ya. Jadi terima kasih kepada Dewi. Jadi anak-anakku sekalian, perkembangan teknologi digital membuat kita, kalau kita boleh menyimpulkan bersama-sama ya, membuat kita menjadi mempermudah komunikasi, kemudian menyimpan data. Apalagi kira-kira? Di samping banyak manfaat, ada juga efek negatif yang paling harus kita waspadai sebagai generasi muda adalah pornografi. Karena apa? Kadang-kadang kita buka di Google yang muncul yang lain. Jadi anak-anakku sekalian perlu membentengi diri, menjaga diri dengan apa? Dengan agama, dengan etika dan akhlak. Jadi dunia memang akan terbuka seluas-luasnya dengan teknologi digital. Tetapi ketika kita bentengi diri kita dengan nilai-nilai moral yang kita miliki, maka kita bisa menghadapinya. Bisa kira-kira anak-anakku? Berarti sudah bisa kita pahami tentang teknologi digital? Ada lagi yang mau kita terganjal di dalam hatinya? Tidak. Anak-anakku sekalian, sebagai PR kalian nanti adalah jika kalian ada pertanyaan, silakan dijawab saya ke nomor WA kita atau di grup itu. Silakan, nanti akan saya jawab di situ. Jelas ya? Sekali lagi anak-anakku, ingat kita kelas 12, tetap belajar, tetap fokus. Hati-hati anakku ya. Kita harus tetap belajar, kembangkan potensi dengan cara masing-masing. Jadi jangan kaku kali cara ini, kembangkan supaya apa? Supaya nanti di bulan 7 kita sama-sama bikin status di Facebook. Apa statusnya? Thanks God. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Jika tadi di awal pembelajaran kalian merasa senang, sekarang Bapak ingin juga mengetahui apakah sekarang ini kalian juga merasa senang? Mohon ini dibagi dulu. Kita berhak menilai teman kalian. Ya, jadi Bapak minta
Bapak minta ini pengambilan di tangan saya ini sudah ada 2 lembar yang telah diisi sendiri, ada lembar penilaian diri. Jadi kamu yang menentukan seberapa aktif, seberapa kau kuasai pelajaran hari ini. Kemudian kita refleksi gara-gara apa seperti itu. Kemudian di sini juga ada lembar penilaian teman kita. Jadi kalau menurut saya tadi temanku yang ini, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang berkenan memimpin kita dalam doa? Oke. Kalian belajar kita berdoa. Dia bersyukur Tuhan kepada kami atas berkat dan karunia. Amin. Amin. Jadi terima kasih anak-anakku. Bapak permisi ya. Selamat pagi. Saya bergembira di hadapan siswa-siswa yang begitu gembira menyambut kehadiran saya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bergembira? Karena ada guru yang mengerti kebutuhan dan perasaan mereka. Sebagai siswa, banyak kebutuhan mereka. Ada siswa yang bertipe audio, yang suka mendengar. Ada juga siswa yang bertipe visual. Siswa yang harus melihat tayangan-tayangan, presentasi-presentasi, supaya bisa mengerti. Tetapi ada juga siswa yang bertipe kinestetik, yang harus dipraktekkan, baru dia bisa mengerti. Ketika guru hadir dalam situasi yang ketiga ini, maka anak-anak, siswa-siswa, murid-murid akan merasa senang ketika berhadapan dengan guru. Dan juga sebagai siswa, mereka juga manusia yang ketika datang dari rumahnya, ketika datang dari jam pelajaran sebelumnya, memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ketika perasaan ini kita netralkan, ketika perasaan ini kita pahami, maka siswa akan merasa bergembira ketika menerima pelajaran. Ke depan, harapan kami, harapan saya pribadi, semua guru di SMA Negeri 1 Donosangu bisa menerapkan ini, mengerti kebutuhan siswa, mengerti perasaan siswa. Demikian. Saya sangat senang dan berterima kasih ketika ada Bapak Ibu guru yang mau mengajari kami dan tahu menahu tentang perasaan serta kebutuhan kami para siswa-siswinya. Sebagai siswa, mungkin di antara kami punya tipe belajar yang berbeda. Mungkin di antara kami ada yang punya tipe visual yang suka melihat slide ataupun audio yang suka mendengar ketika guru tersebut berceramah, maupun tipe kinestetik yang belajarnya secara praktek. Dan sebagai manusia, tentu kami para siswa-siswi punya tingkat emosional. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau membangun hubungan sosial emosional. Di saat itulah kami merasa dihargai sebagai manusia, sehingga pelajaran pun menjadi gampang untuk diterima. Sekian dan terima kasih.